Kegiatan di mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid Semi Solid dan Non-Steril untuk Universitas. Let's check this out. Setelah kita mempelajari terkait produksi dan evaluasi secara umum, kita akan masuk ke produksi dan evaluasi sediaan monofasik. Oke, jadi sediaan monofasik yang kita tahu terdiri dari eliksir, sirup, eliksir larutan. Nah, di dalam produksi sediaan monofasik ini ada beberapa teknik pembuatan, dibagi beberapa macam ya. Yang pertama adalah teknik pembuatan berdasarkan sistem pelarut campur. Jadi bisa dilakukan dengan mencampurkan bahan obat dilarutkan secara berturut-turut, mulai dari pelarut yang paling besar melarutkan, diikuti dengan pelarut yang kurang melarutkan, dan terakhir pelarut yang paling kecil melarutkan. Jadi misalnya paracetamol. Paracetamol itu urutan kelarutan yang paling besar adalah PEG ya. Kemudian selanjutnya propileng glikol, lalu baru air seperti itu. Jadi yang dimaksud di nomor 1 ini adalah nanti paracetamol dilarutkan dulu sama pelarut yang paling besar melarutkan, berarti PEG dulu, kemudian ke propileng glikol, baru ke pelarut air seperti itu. Kemudian yang kedua, bahan obat dilarutkan ke masing-masing komponen pelarut sesuai kelarutan masing-masing. Jadi misalnya kelarutan pada PEG ini 1:4, propileng glikol 1:9, maka si obat ini dilarutkan dulu 1:4 ke masing-masing ke PEG, kemudian diambil beberapa paracetamol sesuai dengan kelarutannya pada propileng glikol 1:9 dan pada air. Setelah dilarutkan masing-masing baru dicampur menjadi satu. Nah, kalau yang ketiga, seluruh komponen pelarut dicampurkan terlebih dahulu, kemudian baru ditambahkan si obat atau solut. Jadi, misalnya tadi ya, propileng glikol, polyethylene glikol, dan juga air dicampurkan terlebih dahulu, baru kemudian dilarutkan dengan solutnya. Nah, mau pakai teknik pencampuran yang mana, silakan disesuaikan dengan saat kalian optimasi. Jadi bisa, optimasi itu bisa berbagai macam yang dioptimasi ya. Satu, formulanya, yang kedua teknik pencampurannya, yang ketiga juga teknik bagaimana dia setelah dicampur kemudian dicampurkan dengan bahan tambahan lainnya, jadi urutan penambahan bahan. Yang jelas di teknik itu nanti yang nantinya pada skala laboratorium yang dilakukan sesuai dengan urutan prosedur. Nah, teknik pembuatan sirup ini untuk sirup dan yang lainnya ya, yang dibutuhkan harus jernih. Jadi biasanya sirup, jadi berdasarkan pemilihan tanknya itu yang pertama dengan bantuan panas. Jadi dengan bantuan panas itu biasanya sirup itu kan mengandung gula itu kan sulit larut dalam air. Jadi biasanya dibuat dulu sirupnya, gula ditambah air seperti itu, kemudian dengan bantuan pemanasan. Kalau misalnya bahan aktifnya tidak tahan panas, tidak boleh ikut dipanaskan. Jadi kita pakainya pembuatan sirup tanpa bantuan panas. Nah, misalnya sirup itu berasal dari bahan alam atau tinktur atau ekstrak, kita bisa dengan dua cara ini menambahkan kecairan berasa atau perkolasi. Jadi supaya jadi kita sudah punya ekstraknya, kita campurkan dengan sirup yang sudah kita buat sendiri, lalu kita campurkan dalam mixing tank. Kalau perkolasi, jelas sirupnya harus dilakukan perkolasi dulu, bahan aktifnya, nanti langsung hasil perkolasinya kita campurkan dengan bahan pembuat sirup. Selanjutnya, persiapan produksi. Jadi sebelum melakukan sediaan produksi monofasik ini, yang pertama kita harus periksa dulu bahan bakunya. Jadi pastikan bahan aktif dan bahan tambahannya yang diperiksa sesuai dengan spesifikasi yang ada di COA ya. COA itu Certificate of Analysis. Nah, gimana Bu kita samplingnya? Kita bikin acak dan harus representatif. Jadi nggak boleh nih kita ambil cuma satu, jadi harus misalnya ada 10 kantong ya, kita ambil berapa, seperti itu. Kita hitung pakai rumus sampling. Nah, kalau misalnya dari hasil sampling itu tidak memenuhi syarat, maka bahan tersebut tidak bisa diproses untuk produksi atau harus dikembalikan kepada suppliernya. Nah, yang kedua, ruang produksi. Nah, ruang produksi ini juga harus disiapkan, karena untuk proses pencampuran dan penyaringan itu ada beberapa persyaratan yang nanti akan dibaca di JPOB, khususnya pada proses pencampuran dan penyaringan. Nah, di proses ruang produksi ini, tekanan udara di ruang liquid mixing dibuat lebih tinggi daripada koridor. Tujuannya untuk apa? Kan karena udara itu
akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, oleh karena itu supaya liquid mixing ini tidak tercemar oleh partikel-partikel dari koridor, oleh karena itu yang di dalam ruang liquid itu dibuat lebih tinggi sehingga aliran udara itu dari dalam ruang liquid ke luar. Sehingga kalau ada udara dari koridor tidak bisa masuk ke ruang liquid tersebut. Nah, persiapan produksi yang lainnya adalah dilakukan validasi proses alat, metode, kemudian kita kualifikasi dan kalibrasi alat. Berikut alat-alat yang digunakan dalam produksi sediaan liquid ya, yang monofasik. Yang pertama jelas kita harus menimbang dan mengukur bahan. Kemudian kita masukkan dalam compounding tank atau mixing tank. Jadi ini untuk mengaduk bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Kemudian baru masuk ke dalam unit penyaringan. Setelah dari unit penyaringan kita pastikan bahwa sediaan itu sudah jernih, lalu masuk ke holding tank. Ini semua prosedurnya secara otomatis ya, biasanya dilakukan oleh pegawai yang ada di industri farmasi ya, yaitu biasanya TTK atau asisten produksi seperti itu. Kemudian masuk ke filling machine. Jadi filling machine itu setelah dari holding tank kemudian masuk ke filling untuk dimasukkan ke dalam botol-botol. Jangan lupa juga kita butuh alat kontrol kualitas. Jadi biasanya untuk kita IPC. Jadi saat kita mencampur, kita IPC apa, kita cek kadar apakah sudah homogen. Kalau dalam penyaringan kita cek apakah sudah jernih atau tidak, homogen enggak kadarnya, seperti itu. Nah, ini adalah proses dari produksi beserta alatnya. Jadi bisa kita buat dulu larutan gula itu, kita buat dengan air. Jadi seperti ini. Jadi larutan gula dan air kita bikin terlebih dahulu. Yang jelas pertama-tama harus kita timbang ya. Kemudian di dalam ini sudah ada campuran bahan aktif, bahan tambahan. Kemudian kita campurkan sirup ini, kita buka tangkinya, tapi jelas ya sugar melting ini sirupnya harus masuk ke filtrasi. Jadi setiap ke antar tangki itu biasanya ada filtrasinya, ada penyaringnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam sirup ini, kita lakukan pencampuran dengan mixing tank ya. Nah, kita IPC, kita cek. IPC kan in process control, jadi dalam proses itu harus kita cek juga apakah hasilnya sudah sesuai nggak setiap step dengan spesifikasi kita. Nah, kalau belum sesuai, maka kita nggak boleh lanjut ke proses selanjutnya. Otomatis kita harus memperbaiki apa yang belum sesuai di proses tersebut. Jadi kita IPC ya dalam pencampuran ini kadar dan juga pH-nya. Kadar itu menggambarkan homogenitas, dan pH itu ya pH spesifikasi kita. Nah, setelah itu kita saring ya, kita filtrasi lagi, jadilah produk ruahan. Nah, produk ruahan ini kita IPC lagi pH-nya, kadarnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke storage tank atau sebelum ke filling machine. Jadi kita masukkan ke storage tank atau holding tank. Nah, di sini kita cek lagi volumenya sudah sesuai enggak kadarnya saat kita memasukkan ke dalam botol-botol tersebut. Lalu setelah ditutup, baru kita IPC kebocoran. Ada nggak kebocoran ketika sudah ditutup botolnya? Biasanya itu visual bisa, atau ada tes kebocoran sendiri. Kemudian pengemasan sekunder, jadi pengepakan ya, kita cek nomor batch-nya sudah diisi belum, expired, isi dan dosnya sudah oke, baru kita masukkan ke gudang untuk dikarantina sebelum dilakukannya proses distribusi. Nah, evaluasi ini prosesnya bisa seperti ini ya. Jadi ini proses produksinya, yang ini variabel yang tetap dikontrol, yang ini adalah respon yang kita ukur. Jadi misalnya penambahan bahan aktif dan eksipien itu belum ya ketika masuk di mixing tank atau di tangki untuk mencampur. Jadi yang kita kontrol variabelnya adalah waktu pencampuran. Kemudian berapa sih kecepatannya, lalu berapa temperatur dan berapa volume yang dihasilkan. Karena ini nantinya yang penting dalam kita menjalankan proses-proses batch selanjutnya. Kalau ini tidak kita kontrol, maka bisa batch selanjutnya itu bisa berbeda. Kemudian yang kita ukur dari pencampuran ini kejernihannya, kadar, lalu viskositas. Kemudian masuk ke penyaringan. Di penyaringan ini yang
kita kontrol adalah ukuran dari penyaringnya, jadi lubang penyaringnya, dan ketebalan dari filter itu, serta integritas atau kekuatan filter itu, ya filter itu bocor apa enggak. Yang kita ukur adalah kejernihan dari hasil penyaringan tersebut. Kemudian dalam proses pengisian yang kita kontrol variabelnya adalah kecepatan pengisian, yang kita ukur dari responnya yaitu volume. Nah, kemudian untuk evaluasi yang ada di sediaan monofasik itu ada organoleptis ya, meliputi kejernihan, warna, bau, dan rasa. Biasanya dilakukan secara visual ya, kita dengan indera pengecap kita, penglihatan, dan pembau. Kemudian untuk pH kita memakai alat pH meter. pH ini harus sesuai dengan spesifikasi. Viskositas untuk mengukur kekentalan, karena kita sediaan cair ya, kekentalan sangat penting. Jadi kita tahu apa enggak dia mudah dituang atau enggak dari viskositasnya. Kemudian pembelian jenis alat untuk evaluasi tergantung pada reologi ya, pada viskositas. Jadi tergantung, kalau larutan itu dia reologinya apa, Newtonian atau non Newtonian. Silahkan kalian pelajari lagi fisika farmasi ya. Untuk suspensi dan emulsi tipenya apa, seperti itu. Kemudian berat jenis dievaluasi dengan alat pikrometer, serta homogenitas yang dicek dengan penetapan kadar bahan aktif. Nah ini penetapan kadar itu tergantung dari sifat bahan dan hasil validasi metode. Oke, jadi quiz time untuk video yang kedua ini, buatlah alur tahapan pilot scale untuk kejadian ibuprofen sirup disertai IPC dan EPC-nya. Jadi alur tahapan ini bisa kalian buat seperti tadi ya, contohnya dalam bentuk bagan alir, dan nanti IPC-nya. Untuk lebih lengkapnya sudah saya sediakan di modul ya penjelasannya di dalam video ini. Saya hanya menjelaskan terkait hal-hal yang penting untuk kalian samakan persepsinya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya.